Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan salah satu materi yang saya pelajari dari mata kuliah Kebijakan Pariwisata Nasional dan Daerah. Baik, materi yang saya pilih untuk dijelaskan yaitu materi di sesi 13 atau sesi terakhir, dan referensi yang saya ambil itu dari referensi yang diberikan Miss Katia dari buku evaluasi kebijakan pariwisata yang dikeluarkan pada tahun 2015 oleh Dr. Andus Haji Swaib Jafar, MSI, halaman 25 sampai dengan 36. Jadi buku ini itu membahas tentang evaluasi kebijakan pariwisata dan fokusnya itu pada analisis dan evaluasi kebijakan pariwisata yang telah diterapkan di Indonesia. Nah, di sini aku sudah mencoba untuk merangkum isi dari bukunya dari halaman 25 sampai dengan 36. Di halaman 25 sampai 26 itu ada pengertian evaluasi kebijakan pariwisata. Di buku ini, pengertian evaluasi kebijakan pariwisata itu adalah proses sistematis untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pariwisata yang telah diterapkan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif sih kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut dalam mencapai tujuan wisata dan mengidentifikasi keterbatasan serta peluang yang bisa dilakukan perbaikan gitu. Lalu di halaman 27 sampai 28 itu berisi tentang metode evaluasi kebijakan pariwisata. Di dalam halaman ini dijelaskan bahwa ada beberapa metode dalam melakukan evaluasi kebijakan pariwisata, seperti analisis deskriptif, analisis kausal, serta analisis kuantitatif. Analisis deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan data yang terkait dengan kebijakan pariwisata, lalu analisis kausal itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang terkait. Dan yang terakhir, analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya perubahan yang terjadi akibat kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan. Lalu pada halaman 29 sampai 30 berisi tentang kriteria evaluasi kebijakan pariwisata. Kriterianya itu ada tentang efektivitas, efisiensi, dan keterjangkauan. Efektivitas itu mengukur tentang seberapa jauh sih kebijakan pariwisata mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau yang ingin ditetapkan. Yang kedua yaitu efisiensi mengukur seberapa yang kedua itu efisiensi, yaitu mengukur seberapa efektif sih biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, keterjangkauan. Jadi mengukur seberapa luas sih masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan pariwisata tersebut. Di halaman 31 sampai 32 itu ada contoh evaluasi kebijakan pariwisata. Nah, contohnya di sini kita ambil di Bali. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan wisata di Bali telah meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Namun juga meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur wisata. Jadi perlu adanya pertimbangan dalam melakukan kebijakan wisata di daerah tersebut. Di halaman 33 sampai 34 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari evaluasi kebijakan pariwisata adalah bahwa kebijakan pariwisata itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pariwisata setempat. Evaluasi kebijakan pariwisata juga harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa keberhasilan dari kebijakan pariwisata itu akan tercapai. Saran yang diberikan adalah bahwa kebijakan pariwisata itu harus lebih fokus pada keterjangkauan dan efektivitas, karena juga memperhatikan pada dampak lingkungan ya teman-teman. Dan juga di halaman 35 sampai 36 itu ada kesimpulan akhir, yaitu bahwa evaluasi kebijakan pariwisata sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif sih kebijakan pariwisata dalam mencapai tujuan wisata di suatu tempat. Nah, evaluasi kebijakan pariwisata ini juga dapat membantu dalam perbaikan kebijakan pariwisata agar lebih efektif dan efisien.
Baik, di sini studi kasus yang saya ambil yaitu evaluasi input kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang studi kasusnya saya ambil di Kabupaten Siak. Di sini kita bisa lihat gambaran Kabupaten Siaknya. Kalau teman-teman memang belum pernah lihat, saya sendiri juga sebenarnya baru tahu sih tentang daerah ini sedikit-sedikit. Nah, tujuan penelitian ini itu dimaksudkan untuk mengevaluasi input kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak yang mengusung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi, ide dasar dari tulisan ini itu berangkat dari kegelisahan dalam masyarakat maupun si penulis ini ya, terhadap fenomena pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal ini yang dianggap kuno, tidak menarik, dan tertinggal. Sehingga pada era globalisasi ini, kekhawatiran akan budaya kearifan lokal yang dikelilingi oleh budaya barat dan budaya lainnya menjadi tantangan tersendiri nih bagi eksistensinya si kearifan lokal. Namun, berbeda nih yang terjadi di Kabupaten Siak. Kearifan lokal justru menjadi daya tawar dalam kebijakan pariwisata. Nah, di Kabupaten Siak ini kearifan lokal justru menjadi daya tawar dalam kebijakan pariwisata. Pada dasarnya, konsep wisata di Kabupaten Siak itu berbudaya Melayu yang merupakan pengintegrasian nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Salah satu salah satu branding yang ada di Kabupaten Siak ini adalah Siak the Truly Malay. Jadi kalau kalian ingat bukan slogan ya, brandingnya Malaysia juga mirip ya. Dan walaupun Malaysia lebih dulu ya daripada Siak ini. Kalau Siak itu ada di 2016, kalau Malaysia itu 1900-an kalau nggak salah ya. Kalau Malaysia itu kan Malaysia the truly Asian. Jadi mungkin terinspirasi dari sana. Jadi dan itu merupakan salah satu branding yang bagus ya, dan bahkan seorang dosen yang sebelumnya saya ada kelas dengan beliau pun bilang kalau brandingnya Malaysia ini itu bagus dan semoga juga terjadi yang sama gitu dengan Kabupaten Siak ini. Nah, salah satu penelitian itu membuktikan bahwa branding yang ditunjukkan si Siak The Truly Malay ini yaitu mempromosikan city branding yang tertuang dalam event-event pariwisata yang berbudaya Melayu. Dia memasarkan objek dan produk budaya Melayu melalui berbagai komunikasi, baik situs online, media elektronik, dan lain-lain. Persaingan di era global yang semakin ketat ini menjadi identifikasi terhadap semua faktor daya tarik yang harus diakomodir dalam sebuah kebijakan. Kebijakan publik ini dituntut untuk menyatu dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Jadi sepenting itu kebijakan publik terhadap aspek-aspek penting yang ada di masyarakat ya teman-teman. Dalam era demokratis, adanya kubu yang pro dan kontra terhadap suatu kebijakan itu adalah hal yang lumrah ya teman-teman. Seperti yang biasa kita lihat di jalanan Jakarta, itu banyak demo dan protes. Bukanlah hal yang um, wah ya, karena kita sering melihat dan juga bukanlah hal yang melanggar kecuali mereka merusak fasilitas dan melakukan kekerasan. Nah, dalam banyak hal, sistem demokratis itu memang tumbuh dengan implementasi good governance. Sehingga dalam hal ini tuh terjadi kesejajaran ide yang dapat dilihat dari perlunya menghadirkan aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam relasi antara rakyat dalam pelaksanaan good governance. Jadi sehingga tata kelola kebijakan itu dapat dijabarkan sebagai kebijakan yang lahir dari pemerintah dan dari pemerintah adalah dari dari rakyat dan untuk rakyat. Salah satu mode evaluasi kebijakan adalah model CIPP yang dikemukakan oleh Staffelbein. CIPP yang merupakan singkatan dari Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation. Mohon maaf kalau ada salah baca untuk Staffelbein atau yang lainnya. Jadi di sini
Staffelbaum itu menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan itu merupakan study design and conducted to assist some audience and to assess an object's merit and worth. Jadi suatu desain studi yang dilakukan untuk membantu beberapa audiens dan untuk menilai manfaat dan nilai suatu objek. Nah, komponen dari evaluasi masukan ini terdiri atas yang pertama itu sumber daya manusia, yang kedua ada sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung lainnya, yang ketiga dana atau anggaran, yang keempat ada prosedur dan aturan yang diperlukan. Nah, ada suatu kebijakan juga di sini, kebijakan dari pemerintah, yaitu kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu tentang kepariwisataan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Maka pemerintah Kabupaten Siak ini mendorong kemajuan destinasi wisata supaya dapat dikunjungi berbagai wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak ini merupakan salah satu yang menyusun dan menetapkan rencana strategis atau yang disebut juga dengan Renstra. Renstra ini berisi dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program prioritas, termasuk juga permasalahan apa sih yang sedang dihadapi di dunia pariwisata dan dilaksanakan melalui program-program yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi di era pasar bebas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak ini tidak dapat lepas juga ya dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata di Siak yang sebagai pelaksana utama dan juga pelaksana kebijakan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak. Pada praktiknya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak ini mengalami beberapa kendala seperti eh, sarana dan prasarana menuju menuju dan di daerah tujuan, terus seperti galeri, taman, budaya, gedung kesenian yang belum bekerja secara fungsional dan juga secara efektif ya. Sehingga saat turis atau wisatawan berkunjung ke Kabupaten Siak ini pun bingung sebenarnya tujuan mereka berwisata ke situ selain mungkin menikmati keindahannya ada apa lagi gitu yang bisa kita kunjungin dan pada akhirnya malah memilih destinasi wisata lain dan ini merupakan suatu kelemahan yang signifikan untuk memacu berkembangnya atau meningkatnya pengunjung di Kabupaten Siak. Mohon maaf saya lupa menyertakan slide untuk kesimpulan, tapi saya bacakan saja bahwa sesuai dengan yang saya baca, saya bisa menilai bahwa metode yang evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisa klausal, yaitu melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini tuh berusaha menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa fenomena peristiwa, aktivitas, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran secara individual dan juga kelompok. Ini sesuai dengan referensi buku yang tadi saya bacakan itu ya. Terus untuk yang kriteria dari evaluasi ini adalah kriteria efektivitas. Jika dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Pariwisata di Kabupaten Siak, ternyata di tahun 2018 keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis dinilai sangat baik dan penilaian ini juga didasarkan pada 4 sasaran strategis yang ditetapkan. 4 sasarannya itu yang tadi saya bacakan ada komponen sumber daya manusia, terus sarana dan prasarana, dana atau anggaran, prosedur yang diperlukan. Baik, dan dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa eksistensinya kearifan lokal pada kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak ini tidak terlepas dari dukungan input yang ada. Dukungan input tersebut
terdiri atas kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, juga rencana strategis, pengembangan pariwisata yang ada di tempat tersebut. Sehingga diperlukannya peran masyarakat dalam menjaga kearifan lokal, dan bukan hanya masyarakat yang dibutuhkan, tetapi juga dibutuhkannya peran dinas pariwisata sebagai koordinator yang secara intensif ya, tidak putus-putus ya, membantu masyarakat dalam mengkoordinir kebijakan maupun rencana-rencana apa yang bisa dilakukan untuk menunjang pariwisata di Kabupaten Siak, dan juga ini dapat mendukung keberhasilan dari kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal yang ada di Kabupaten Siak. Referensinya dari sini ada 2, yaitu pertama buku referensi, yang kedua dari penelitian yang saya ambil tentang Kabupaten Siak. Sekian penjelasan singkat mengenai materi studi evaluasi kebijakan yang saya ambil dari referensi Miss Gratia, yaitu dari buku evaluasi kebijakan pariwisata, dan juga studi kasusnya yang saya ambil dari penelitian tentang Kabupaten Siak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan video yang tidak begitu terang. Saya akhiri dengan terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Yeay.